Di Rumah Sakit Umum Depok di ruangan mawar terdapat seorang pasien bernama Ibu A berumur 56 tahun, suku Toraja, beragama Kristen dengan diagnosa medis kanker payudara stadium 4. Pasien sudah dirawat selama 1 bulan di rumah sakit dan akhir-akhir ini kondisi pasien menurun drastis dengan keluhan nyeri payudara, ada benjolan, payudara kemerahan, keluar cairan dari puting tapi bukan ASI, puting mengeluarkan darah, bentuk dan ukuran payudara tiba-tiba berubah tanpa sebab jelas. Semenjak pasien mengetahui penyakit yang dideritanya, pasien sangat terpukul. Perawat pun menemui pasien untuk memeriksa kondisi dan mengkaji aspek spiritual pasien. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Ayu. Saya perawat yang berjaga pada si pagi ini dari pukul 7 hingga 2 siang nanti. Sebelumnya, Ibu bisa tolong disebutkan nama, tanggal lahir, serta alamat Ibu? Ya, Sus. Nama saya Alda. Tanggal lahirnya 3 Maret 1965. Rumah saya di Depok, Sus. Baik, Ibu. Sudah sesuai data yang ada di gelang Ibu ya? Iya. Iya, lalu Ibu bagaimana nih kondisi Ibu hari ini? Apakah Ibu ada keluhan? Jadi begini, Sus. Keluhan saya saat ini yaitu nyeri di bagian payudaranya. Terus ada benjolan, terus kayak payudaranya tuh kemerahan, kemudian keluar cairan dari putingnya, tapi bukan ASI. Terus putingnya itu ngeluarin darah. Kemudian si bentuk sama ukuran payudaranya itu tiba-tiba nih kayak berubah tanpa sebab jelas gitu. Kemudian juga saya nggak nafsu makan, terus ngerasa gelisah, Sus, dengan penyakit yang saya alami saat ini. Terus di sini juga saya tidak mendapat dukungan dari keluarga, seperti suami saya sudah meninggal, terus saya juga nggak punya anak. Sekarang saya sedih dan pasrah, Sus, dengan kehidupan yang saya alami saat ini. Baik, Ibu. Saya mengerti dengan kondisi Ibu. Memang tidak mudah ya untuk menjalani hidup dengan penyakit yang Ibu derita saat ini, apalagi tanpa adanya dukungan dari keluarga. Namun, Ibu, sekarang Ibu dapat lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, ya Bu ya. Karena tanpa ada dukungan keluarga, Ibu tetap punya Tuhan. Seperti itu, Ibu. Lalu, hari ini kita akan berbincang, Ibu, terkait mengkaji aspek spiritual juga kultural. Ya Bu ya, waktunya 10 menit aja nih. Apakah kira-kira Ibu bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Baik, sekarang Suster mau izin bertanya kepada Ibu nih ya. Apakah keyakinan Ibu yang menjadi sumber kekuatan Ibu dalam menghadapi kondisi Ibu? Ya, saya percaya sih, Sus, bahwa Tuhan itu selalu bersama saya. Di kondisi apapun dan dimanapun, Tuhan selalu membersamai saya. Sekalipun dengan kondisi saya sakit ini, inilah cara Tuhan untuk menyayangi saya, Suster. Baik. Lalu Bu, apa sih yang menjadi harapan Ibu di tengah kondisi Ibu saat ini? Ibu menderita penyakit, ya mungkin Ibu, apa nih harapannya? Ya, saya sedih dan sudah pasrah saja dengan kondisi saya. Saya ya nggak berharap banyak banget, namun ya saya tetap percaya sih, Sus, akan sebuah keajaiban. Wah, luar biasa ya Ibu ya, karena di tengah-tengah kita pasti masih ada keajaiban ya Bu ya. Baik, apakah nih Bu yang menjadi sumber kekuatan Ibu selama ini? Mungkin bisa Ibu paparkan?
Ya, saya sudah ditinggali suami. Suami saya meninggal karena sakit. Saya juga nggak punya anak. Ya, saya benar-benar sendirian setelah ditinggal suami saya. Saya berjuang melawan penyakit ini ya dengan bantuan kekuatan Tuhan saja, Sus. Baik, jadi di sini Ibu tidak perlu khawatir ya, meskipun tadi Ibu sudah paparkan bahwa Ibu sudah ditinggal oleh suami. Namun di sini Ibu tidak perlu khawatir karena kami tim medis akan mendukung dan juga membantu semaksimal mungkin untuk mengatasi penyakit Ibu ya. Ibu juga tidak perlu sedih dan cemas dengan keadaan Ibu saat ini, karena kami, para tenaga kesehatan juga akan membantu dan menuntun Ibu baik dari aspek fisik, aspek spiritual yang saat ini saya kaji juga ya Ibu ya, agar Ibu bisa kuat untuk hidup merasa nyaman dan juga damai. Oh, seperti itu, Sus. Ya, baik kalau begitu, gimana caranya, Sus? Iya, baik. Sebelumnya saya boleh tahu Ibu menganut agama apa? Oh, saya beragama Kristen Katolik, Sus. Baik, Ibu. Apakah sebelum Ibu sakit, Ibu pernah menjadi bagian atau anggota komunitas religius ataupun spiritual, Ibu? Nggak pernah sih, Sus. Tapi ya saya setiap minggu pergi beribadah ke gereja. Baik, Ibu. Jadi karena Ibu beragama Katolik, di sini saya akan membantu untuk mendatangkan pemuka agama Katolik yang akan menuntun Ibu agar merasa nyaman dan damai dan untuk menjalani kehidupan ini dari aspek spiritual ya, Ibu ya. Apakah Ibu setuju dengan apa yang saya sarankan? Ya, saya setuju, Sus. Baik, sebelum itu, apa nih aspek dari keyakinan spiritual yang Ibu paling sukai dan bermakna secara pribadi? Ya, sebelum saya sakit, saya suka dengan kegiatan kebaktian. Ya, membuat saya nyaman, kemudian dekat dengan Tuhan, Sus. Terus juga saya merasa nggak sendiri, karena hal itu sangat bermakna bagi saya. Dan saya merasa mendapat dukungan dari aspek spiritualnya. Baik, bagus sekali ya Ibu ya. Saya senang mendengarnya jika Ibu mendapat dukungan dari aspek spiritual, dari Ibu berkegiatan. Mungkin saat ini Ibu diberikan penyakit seperti ini untuk menguji kesabaran dan keyakinan Ibu untuk kuat menjalani hidup ya Bu ya. Ya, benar juga ya, Sus. Terima kasih loh untuk dukungannya. Iya Ibu, sama-sama. Sebelumnya Suster mau tanya lagi, bagaimana nih keyakinan Ibu terhadap program pengobatan yang dijalani saat ini? Ya, saya percaya program pengobatan yang diberikan oleh dokter, baik juga suster, itu pastinya baik untuk saya. Saya sudah stadium 4, saya sudah pasrah aja. Hasilnya kelak saya kembalikan kepada Tuhan. Baik Ibu, saya harap Ibu selalu semangat melewati kondisi ini ya Ibu. Suster ingin bertanya lagi, adakah budaya dari suku Ibu yang Suster lihat suku Toraja ya Ibu ya, yang menjadi acuan Ibu dalam berperilaku di keseharian Ibu baik dari kesehatan Ibu juga nih? Ya, terima kasih Sus. Ya, kalau di suku Toraja sendiri sih ada istilahnya pemali, bahwa ketidaktaatan terhadap pamali itu dapat menimbulkan dampak, yaitu berupa penyakit. Nah, sehingga ya kita harus berupaya untuk mencegah timbulnya dampak tersebut dengan kita harus percaya dan taat terhadap pamali. Nah, saat ini semua tetangga berpikir bahwa ya penyakit yang saya alami ini ya karena tidak taat dan pada pemali tersebut, seperti itu, Sus. Baik, Suster sudah dengarkan, jadi di suku Toraja itu ada budaya pemali ya Ibu ya. Namun Ibu kalau dilihat dari segi kesehatan ya Ibu ya,
bahwa penyakit yang Ibu alami saat ini itu karena ada faktor resiko dan juga penyebabnya, Ibu. Salah satunya mungkin yang bisa Suster sebutkan konsumsi makanan, ataupun dari faktor genetik, dan masih banyak lagi, Ibu. Seperti itu. Oh, kayak gitu ya, Sus. Ternyata ya selama ini saya salah mengira. Begitupun dengan orang-orang ya, Sus. Iya, Ibu, seperti itu ya, Bu. Jadi, jangan dianggap pemali ini punya dampak penyakit, apalagi penyakit seperti penyakit Ibu ya, Bu ya. Itu harap diluruskan. Nah, mungkin juga Suster mau tanya lagi, apakah di suku Toraja ini ada nggak sih larangan dalam segi program pengobatan? Jadi tidak boleh ikut program pengobatan ini atau pengobatan yang ini. Bagaimana itu, Bu? Ya, biasanya sih orang-orang dulu dan ya kayak lansia seperti saya, ya banyaknya pakai tanaman obat karena dipercaya bahwa tanaman obat ini itu bagus Sus untuk kesehatan katanya. Baik, Ibu, penggunaan tanaman obat memang bagus ya, Ibu ya. Namun perlu diperhatikan lagi terkait efeknya sama kandungan dari tanaman itu, apakah sudah teruji ya, Ibu ya. Kita kan tidak tahu, jadi harap dicari tahu dulu ya. Terus mungkin itu saja pembicaraan kita hari ini, Ibu. Nanti kalau Ibu ada perlu lagi, Ibu atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menekan bel yang ada di samping tempat tidur Ibu ya. Nah, lalu mungkin Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari perbincangan kita ini, Ibu, sebelumnya? Ya, baik Sus, cukup. Terima kasih banyak ya Sus. Baik, kalau begitu saya kembali ke ruangan ya Ibu ya. Sama-sama dan selamat istirahat. Selamat pagi Ibu, tetap semangat. Ya, selamat pagi juga, Suster. Semangat.